Begini Mas Abu Janda, di dalam diri manusia ada dua potensi, kebaikan dan keburukan. Allah Maha Tahu apa yang diciptakannya, perangkatnya, hardware dan softwarenya itu. Jadi hukum kausalitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Wayakil. Hari-hari ini masyarakat dibuat bingung, sulit untuk memilih mana hak, mana batil, mana hitam, mana putih. Beginikah Indonesia hari ini? Stop perpecahan, stop sesuatu yang bisa membuat saling bermusuhan. Kata-kata kadrun, cebong. Coba sekarang lebih berpikir bagaimana kita meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidakkah pernah berpikir untuk ide-idenya seperti ke arah kreativitas masyarakat? Ya betul sekali, akhlak dan kreativitas itu harus berjalan berbarengan. Tidak bisa kita setengah-setengah atau satu-satu. Kenapa selalu membuat konten yang kontroversi, mengundang perpecahan? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita masih saudara, sebangsa, setanah air. Oh ya, yang hari ini masih hangat ramai tentang seorang guru di pesantren yang memperkosa santriwatinya. Ya, semua orang itu tidak membenarkan hal itu, kelakuan oknum seorang guru. Tapi kenapa ada seseorang, maaf Mas Abu Janda ya, Mas Abu Janda, di sini saya mau mengingatkan antum, saudara saya, saudara sebangsa, senegara, tanah air. Ketika ada orang yang berbuat salah, melanggar satu hukum, bukan berarti Anda menyampingkan aturan atau hukum yang lain. Seperti yang Mas Abu Janda bilang, otaknya dulu harus syar'i, jangan ngatur cara berpakaian wanita. Mas Abu Janda berpikir jangan seperti berkacamata kuda ya, lurus begitu aja. Aturan itu banyak. Jadi ketika satu aturan itu dilanggar oleh oknum guru tersebut, bukan berarti kita mengenyampingkan aturan yang lain seperti syar'i, berbusana wanita harus seperti apa. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Oke, saya kasih gambaran. Ada dua pengendara motor, yang satu hanya membawa SIM dan tidak membawa STNK, dan pengendara yang satunya lagi hanya membawa STNK dan tidak membawa SIM. Anggap saja yang membawa SIM itu kita gambarkan sebagai akhlak, dan yang hanya membawa STNK kita gambarkan sebagai syar'i dalam berbusana. Dan saya yakin Bapak polisi akan menghukum keduanya. Yang hanya membawa SIM dan tidak membawa STNK itu pun akan kena pasal. Dan yang hanya membawa STNK dan tidak membawa SIM
sama-sama akan kena hukum dan kena pasal. Begitu Mas Abu Janda. Jadi setiap hukum, setiap aturan itu ada konsekuensinya masing-masing. Jadi ketika ada orang yang melanggar satu aturan, bukan berarti aturan yang lain harus dikesampingkan, dan kita tidak bisa menyalahi aturannya. Kita salahkan oknum yang menyalahi aturan tersebut. Begitu kalau menurut saya, orang kampung yang cara berpikirnya seperti ini ya mungkin bisa dianggap norak atau seperti apa. Saya tidak berpendidikan tinggi, tapi insya Allah saya mempertahankan logika berpikir saya di tengah. Saya tidak menghakimi siapapun, kita semua saudara. Terus begini, andaikan anggaplah itu kata Mas Abu Janda, cara berpikirnya harus syar'i, sementara jangan atur cara berpakaian wanita. Begini, saya mau kasih gambaran satu lagi. Kenapa orang yang dianggap sudah benar, beragamanya bagus, akhlaknya bagus, entah agama apapun, saya tidak berbicara satu agama, beragamanya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, tetap beliau korupsi, beliau jadi koruptor. Lantas apa yang salah di sini? Aturannya kah? Atau oknum manusianya kah yang salah? Anggaplah kita seperti berpikirnya Mas Abu Janda, harus otak yang syar'i. Saya setuju, tapi semua harus berjalan berbarengan. Semua aturan harus kita patuhi. Kenapa pemerintah susah-susah membuat sistem yang begitu canggih mengenai korupsi ini, tapi tetap karena oknum, sistem secanggih apapun mereka mengakalinya dengan berbagai cara. Apakah sistemnya yang harus disalahkan? Sementara sistem dibuat untuk menanggulangi. Aturan itu lebih kepada antisipasi. Sebelum terjadi dibuatlah aturan seperti ini. Begitulah syar'i pengaturan busana pada wanita. Jadi sebelum terjadi dibuatlah aturan. Begini Mas Abu Janda, di dalam diri manusia ada dua potensi, kebaikan dan keburukan. Allah Maha Tahu apa yang diciptakannya, perangkatnya, hardware dan softwarenya itu. Jadi hukum kausalitasnya, kalau ada penyebab, ada sebab dan ada akibat. Ketika kita melihat yang seksi ataupun yang memperlihatkan aurat, di situ ada software pada diri manusia yang emang bisa menaikkan birahi. Itu manusiawinya seperti itu. Kenapa dibikin aturan seperti itu? Allah Maha Tahu. Allah yang menciptakan kita manusia, hardware dan softwarenya Allah sangat tahu. Dan saya berangkat dari orang jalanan, saya orang pinggiran. Saya sering tidur di trotoar, di mana saja saya. Kalau buat saya pribadi, di sini saya objektif aja ya. Saya tidak memihak siapapun. Saya tidak menyalahkan siapapun. Yang mau seksi terserah, yang mau syari alhamdulillah sudah bagus.
begini, saya melihat lekukan tubuh manusia atau seorang wanita yang seksi itu birahi saya pribadi itu akan terpancing dibanding saya melihat orang yang tertutup rapi. Itu tidak akan terpancing, tidak akan naik birahi kita. Itu kalau manusiawinya ya. Coba kita kalau bisa tanya ke ahlinya, ke ilmu kedokteran seperti apa itu, saya yakin akan sinkron sekali. Seperti itu. Di sini saya tidak menyalahkan orang yang mau seksi, dan saya tidak tidak berpihak kepada orang yang mau berbusana syar'i. Tapi saya di sini objektif saja ya. Seperti itulah keadaannya. Birahi saya meningkat bukan melihat wanita yang terbungkus rapi, wanita yang berbusana rapi, tapi birahi saya meningkat karena lihat wanita yang berbusana seksi. Dan oke, balik lagi ke cara berpikir kita. Kalau kita bisa ketika ada seorang wanita yang berbusana seksi, birahi kita naik dan kita bisa mencegahnya, itu alhamdulillah. Alhamdulillah, cara berpikir kita sehat, kita bisa meredamnya. Itu hal yang buruk, itu hal yang salah. Alhamdulillah seperti itu. Tapi ketika ada orang yang tidak bisa meredam birahinya tersebut, wallahu alam apa yang akan terjadi. Jadi begini Mas Abu Janda, aturan itu mengakomodir semua cara berpikir orang. Preventif, tindakan preventif, mencegah. Ya, kalau alhamdulillah ketika Mas Abu Janda melihat orang yang wanita yang seksi, Mas Abu Janda tidak berbuat hal-hal yang di luar batas kemanusiaan, alhamdulillah. Tapi ketika ada orang yang melihat wanita yang berbusana seksi dan dia berbuat hal-hal yang di luar batas kemanusiaan, itu hal yang berbeda. Jadi aturan itu untuk mengakomodir. Andaikan misalkan ketemu orang yang memang ketika dia melihat orang yang wanita yang berpakaian seksi, dia akan berbuat hal yang di luar batas kemanusiaan, aturan itulah yang mencegahnya, preventif. Aturan itu mencegah, tindakan preventif sebelum terjadi. Jadi di sini Mas Abu Janda punten, maaf ketika ada orang yang melanggar satu hukum, Mas Abu Janda tidak bisa mengenyampingkan hukum atau aturan yang lainnya. Seperti itu, kita objektif aja Mas Abu Janda, kita semua saudara. Biarkan orang yang mau berbusana syar'i. Jadi statement kita jangan tendensius kepada siapapun. Astagfirullahaladzim, apa sih kita tuh mau apa sih? Mau Indonesia ini pecah? Ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita semua saudara, coba kita berpikir sehat, kita berpikir jernih. Lihat di belakang saya, ini padi
Bapak di apa ya, ini Invago, padi beras hitam dan beras merah. Begitu suburnya lahan di sini di desa, mereka bertani, bercocok tanam. Coba buat bapak-bapak semua yang saling berseberangan, tidakkah punya ide yang kreatif, yang bisa membuat masyarakat itu kreatif, entah bercocok tanam, entah ke otomotif atau apapun itu. Kenapa sih harus kita bikin konten yang kontroversi terus? Apa hanya demi pundi-pundi rupiah? Astagfirullahaladzim. Iya, saya tidak munafik, kita tidak munafik, kita butuh itu. Tapi apakah hanya demi pundi-pundi rupiah kalian rela memakan bangkai saudara kalian sendiri? Apakah demi pundi-pundi rupiah kalian rela membuat konten-konten yang isinya bisa membuat perpecahan? Saya hanya ini membuat konten, insya Allah ini hanya untuk mengingatkan saja. Selebihnya itu terserah bapak-bapak, karena buat saya prinsip hidup itu masing-masing punya cara berpikir yang lain. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, pola pikir yang sehat. Kalau kata lirik Bang Iwan Fals, aku tak bisa untuk tak peduli. Aku harus berbuat sebisa yang saya berbuat. Keluarkan ide-ide kreatif yang bisa meningkatkan taraf hidup, taraf ekonomi masyarakat. Kita sedang susah. Kita tidak butuh hoax. Masyarakat tidak butuh hoax. Masyarakat butuh bantuan nyata, kerja nyata, ide-ide cemerlang. Bukankah bapak-bapak semua orang-orang yang terdidik, orang-orang pintar? Hanya di sini, hanya sampai sini ide-idenya. Nggak ada ide yang lain, ide kreatif. Please, mohon, saya mohon, kalau bapak-bapak semua mengatasnamakan persatuan peduli kepada NKRI Merah Putih Indonesia, Ibu Pertiwi, tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Saya hanya mengingatkan sebagai saudara, sebangsa, setanah air. Ayo kita bersatu. Gaduh bukan solusi. Oke. Buat semuanya, Mas Abu Janda, bapak-bapak yang lain, bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita semua saudara, saudara sebangsa setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Wayakti.